2024 Agustus kemarin, tepatnya pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat itu saksi mata atau yang pertama kali menemukan, yaitu bernama Iwan, sedang bersantai di sebuah pendopo setempat bersama seorang rekannya. Nah, tiba-tiba matanya menangkap sebuah bungkusan yang dikira sarung baru, karena sarung ini terlihat bagus ya. Nah, karena dipikirnya lumayan lah ya, karena terlihat baru, akhirnya dia menggapai bungkusan tersebut dengan menggunakan sebuah kayu dari bambu. Namun saat diangkatnya, sarung tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap dan juga sangat banyak lalat yang menghinggapi, sehingga dia memilih untuk membuka bungkusan tersebut dan sebuah tangan kecil atau tangan bayi muncul dari dalam bungkusan tersebut. Untuk diketahui juga, bayi ini terbungkus 3 lapisan. Pertama, di paling luar itu adalah kresek berwarna hitam putih, lalu di dalamnya lagi dilapis lagi dengan kresek berwarna merah, lalu paling dalamnya lagi atau untuk membungkus bayi malang ini adalah dengan sarung berwarna biru bermotif kotak-kotak. Nah, memang dari informasi kita gali dari pihak kepolisian, dari kondisi jasadnya, sepertinya bayi ini baru dibuang pada subuh hari pada hari Rabu 24 Agustus kemarin ya, Nila dan Tribuners, karena dia juga masih mengeluarkan darah segar dan di tubuhnya juga masih menempel ari-ari dan usus dan tali pusar. Nah, juga dapat diketahui dari identifikasi pihak kepolisian, bayi malang ini berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan memeriksa saksi-saksi untuk menemukan petunjuk-petunjuk untuk mengarah siapa pelaku ataupun ibu dari bayi malang ini, jasad bayi malang ini. Demikian Nila dan Tribuners. Ya, terima kasih banyak Rita Lavenia, wartawan Tribun Kaltim melaporkan saudara terkait penemuan jasad bayi yang mana sampai saat ini masih diburu oleh pihak kepolisian siapa pelaku yang membuang bayi tersebut. Kita lanjutkan ke informasi lain, sebuah video viral tayangan 2 orang pria dengan kondisi kepala dan wajah yang babak belur di tengah kerumunan massa mewarnai grup WhatsApp masyarakat Bangkalan sejak Selasa 23 Agustus petang. Saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Bangkit Dananjaya juga membenarkan hal tersebut. 2 pria itu diduga merupakan pelaku perampasan ponsel pada setidaknya 2 warga Surabaya. Peristiwa perampasan ponsel hingga memicu amukan massa ini berawal ketika korban menuju ke sekolahnya di sebuah SMP dengan mengendarai sepeda motor. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Madura Ahmad Faisal Edo yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Faisal, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang rekan Nila dan Tribuners dimanapun berada. Baik, dari Bangkalan saya melaporkan bahwa pada Selasa petang tanggal 23 Agustus 2022 masyarakat di Bangkalan dihebohkan dengan kiriman berantai video dengan menggambarkan 2 orang pria diajar massa. Akibatnya sejumlah pukulan warga itu mengenai bagian tubuh dan wajah 2 pria tersebut di sebuah ladang di pinggir jalan di sebuah desa di Kabupaten Bangkalan. Ternyata pemeriksa usut punya usut informasi yang dirangkum Surya dari pihak kepolisian melalui Kasat Reskrim AKBP Bangkit Dananjaya. Lokasi massa menghajar 2 pria tersebut di Jalan Desa Banyor, Kecamatan 10. Keduanya adalah pelaku perampasan HP milik siswi yang akhirnya dikejar oleh paman korban. Setelah paman dan warga berhasil menjangkau kedua pelaku, massa tidak mampu membendung amarahnya hingga menghajar 2 pria tersebut. Hingga saat ini beruntung aksi main hakim dari massa di Kecamatan 10 itu tidak berlangsung lama setelah pihak kepolisian dari Polsek 10 mendatangi lokasi kejadian perkara. Kedua
Pelaku akhirnya diamankan ke Polsek 10 dan dilanjutkan dikirim ke Kota Bangkalan. Untuk kondisi MT dengan beberapa luka parah, bahkan nyaris sekarat seperti yang disampaikan Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Bangkit Jaya. Pelaku MT harus dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Kota Bangkalan. Sementara MS langsung dikeler ke Polres Bangkalan. Hasil pemeriksaan sementara terhadap MS, ternyata pelaku MS ini adalah salah satu DPO dari Satreskrim Polres Bangkalan atas kasus pencurian kendaraan bermotor. Pihak kepolisian menyita barang bukti berupa ponsel milik korban dan sajam berupa pisau milik tersangka MT. Sementara itu rekan Nila dari Bangkalan, Madura. Baik, terima kasih banyak Ahmad Faisal Edo, wartawan Tribun Madura melaporkan. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Diduga melakukan pungutan liar kepada para sopir kendaraan di SPBU Selindung, setidaknya 4 orang kini telah diamankan di Polres Pangkal Pinang dan ditaksir kerap kali mendapatkan keuntungan hingga Rp400.000 per harinya. KBO Satreskrim Ibda Sri Widodo seizin Kasatreskrim Polres Pangkalan, AKP Adi Putra mengatakan aksi pungli yang dilakukan keempatnya belum berlangsung lama, namun jumlah atau pendapatannya bisa mencapai ratusan ribu dalam satu hari. Dalam menjalankan aksinya ini, ada 2 tim yang dibagi antara tim yang menargetkan kendaraan kecil dan tim kendaraan besar untuk memungut uang dari para sopir. Ada Rizky Irianda Pahlevi, wartawan Bangka Pos yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, Saudara. Halo, selamat siang Rizky, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, Rizky. Ya, Saudara, kami masih coba menyambungkan dengan wartawan kami Rizky Irianda Pahlevi dari Bangka Pos. Selamat siang, Rizky. Siang, Nila. Ya, Rizky, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Polres Pangkal Pinang berhasil mengamankan 4 orang yang melakukan pungutan liar atau pungli kepada para sopir kendaraan yang mengantri di SPBU Selindung, Kota Pangkal Pinang. 4 orang yang ditangkap ini merupakan warga setempat yang memang memanfaatkan adanya celah untuk melakukan di SPBU itu sering kali adanya antrian panjang untuk mengisi bahan bakar jenis solar. KBO Satreskrim Polres Pangkal Pinang, Ibda Sri Widodo mengatakan dalam sehari para pelaku pungli ini mereka bisa mendapatkan sekitar 400 sampai 500 ribu. Jadi dari pengakuan mereka, mereka ini meminta uang 5.000 untuk mobil kecil dan 10.000 untuk kendaraan besar. Tapi dari informasi yang kami terima, para pelaku pungli ini untuk satu mobil ini bisa meminta 30.000 dan 50.000 untuk mobil atau kendaraan besar. Untuk menjalankan aksinya terdapat 2 tim yang dibagi antara tim yang menargetkan kendaraan kecil dan tim kendaraan besar untuk memungut uang dari para sopir. Namun dari informasi yang kami terima juga, para pelaku pungli ini kerap kali memberikan jalur istimewa atau jalur cepat bagi para supir yang mampu membayar banyak pada mereka. Sedangkan untuk bayarannya atau supir yang membayarnya sedikit ataupun tidak membayar pada para pelaku ini mendapatkan antrian terakhir di SPBU Selindung ini. Namun walaupun para pelaku ini melakukan pungli, tapi tidak adanya korban atau sopir yang merasa dirugikan membuat Polres Pangkal Pinang kesulitan untuk menjerat keempat pelaku ini dengan pidana. Bahkan dari informasi terakhir yang kami terima, 4 pelaku ini hanya dijerat dengan tindakan premanisme saja dan mereka hanya dimintai untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Sementara itu, Kasatreskrim Polres berharap masyarakat dan para sopir ini yang merasa dirugikan
untuk tidak takut atau tidak segan untuk melapor ke Polres Pangkal Pinang agar dapat menjerat para pelaku pungli ini dengan tindak pidana. Demikian Nila. Ya, terima kasih banyak wartawan Bangka Pos Rizky Irianda Pahlavi melaporkan. Saudara, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Setidaknya 3 orang digeledah unit Opsnal Satreskrim Polres Belitung karena kedapatan bermain judi jenis dadu atau kotok-kotok pada Selasa 23 Agustus. Dari 3 tersangka, yakni berinisial R, berusia 54 tahun, kemudian H 46 tahun, dan ada pula seorang wanita berinisial P 22 tahun. Ketiganya bermain judi kotok-kotok di rumah tersangka R yang ada di Desa Ai, Palembang Jaya, Kecamatan Tunjung Pandan, Kabupaten Belitung. Informasi lebih lengkapnya Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Dede, silahkan dengan laporannya. Ya, baik Nila dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran Satreskrim Polres Belitung mengamankan 3 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu atau yang kerap disebut dengan judi kotok-kotok. Ya, ketiga tersangka tersebut diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sore lalu. Berdasarkan hasil press release dari pihak Polres Belitung yang disampaikan Kasih Penmas Humas Ibda Belipina mengatakan proses penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya praktik perjudian kotok-kotok di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mu'alim, Desa Ai, Palembang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Setelah tim Opsnal melakukan penelusuran dan mendalami informasi tersebut, kemudian rombongan langsung mendatangi lokasi tersebut dan didapati 3 orang yang sedang bermain judi kotok-kotok. Menurut penjelasan dari kepolisian, praktik judi tersebut dimainkan di rumah tersangka yang berinisial R yang berusia 54 tahun dengan 2 rekannya, yaitu berinisial H 46 tahun dan ada seorang wanita berinisial P yang berusia 22 tahun. Kemudian ketiganya langsung digelandang ke Mapolres Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian menjelaskan proses perjudian tersebut mengadopsi sistem jenis dadu, di mana para pemasang yaitu itu maksud kami R dan P memasang sejumlah uang yang dipertaruhkan di atas secari kertas karton, di mana tersangka R bertindak sebagai bandar. Untuk sementara ini, ketiga tersangka tersebut akan dijerat menggunakan pasal 303 KUHP pidana, namun untuk proses penahanan, pihak kepolisian masih menunggu dari hasil penyelidikan dari para penyidik. Demikian Nila. Oke, artinya penyidikan sampai saat ini Tribuners masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dari pernyataan Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung kami. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun pula wawancara dengan Kasih Penmas Humas Polres Belitung, Ibda Belipina. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Agustus 2022, kita merilis pengungkapan tindak pidana perjudian untuk LP A88 8 Romawi 2022, SPKT Polres Belitung, Polda Capable tertanggal 23 Agustus 2022. Untuk waktu dan tempat pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB. Beralamat di Jalan Mualim, Desa Ai, Palembang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Untuk TSK 1, nama inisial P, umur 22 tahun, perempuan, alamat Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pandan, Kecamatan Tanjung Pandan. 2, untuk inisial R, 54 tahun, laki-laki, untuk alamat Jalan Pelataran Pinang, Desa Dukung, Kecamatan Tanjung Pandan. Untuk alamat tinggal Jalan Mualim, Desa Palembang Jaya, Kecamatan Tanjung Pandan. Untuk yang ketiga, Hamdani, inisial H. BNN Kota Sabang mengadakan tes urin mendadak bagi pejabat dan jajaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan.
dan juga Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS pada Selasa 23 Agustus. Pelaksanaan tes urin ini merupakan perwujudan dari Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika dan juga prekursor narkotika Tribuners. Kegiatan ini merupakan upaya BNN Kota Sabang untuk mendorong seluruh instansi Pemda dan kementerian lembaga menjadi lingkungan kerja bersinar atau bersih dari narkoba. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Aulia Prasetya, wartawan Serambi News tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Aulia, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Nila. BNN Kota Sabang mengadakan tes urin secara mendadak bagi pejabat dan jajaran BPKS Sabang. Pelaksanaan itu juga salah satu untuk mendukung Rencana Aksi Nasional atau P4GN. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan BNN untuk mendorong instansi Pemda dan kementerian lembaga menjadi lingkungan kerja yang bersih dari narkoba di lingkungan Kota Sabang. Tes urin tersebut dilaksanakan mendadak dan juga dihadiri langsung oleh Kepala BNN Kota Sabang, Asnanda Putra STMMT, serta tim BNN Kota Sabang. Dan disambut langsung oleh Kepala BPKS Sabang Junaidi, serta Wakil Kepala BPKS Sabang, dan pejabat lainnya. Sebelum dilakukan tes urin secara mendadak, BPKS sedang melaksanakan bagi pejabat di lingkungan BPKS yaitu asesmen. Kemudian kemudian BNN Kota Sabang hadir tanpa sepengetahuan penjabat BPKS kecuali peninggi BPKS saja. Kemudian BNN Kota Sabang melakukan tes urin secara mendadak dan dilanjutkan juga dengan sosialisasi P4GN serta edukasi tentang narkoba. Tes urin yang diikuti oleh pegawai BPKS dan seluruh jajarannya berjalan dengan lancar. Dari hasil pemeriksaan yang kami terima, tidak ada terindikasi penyalahgunaan narkoba dan negatif narkoba. Selain di BPKS, juga BNN Kota Sabang telah melakukan tes urin di beberapa kampung yang difasilitasi oleh geci-geci setempat. Begitu rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Aulia Prasetya, wartawan Serambi News melaporkan saudara. Kita lanjutkan dengan informasi lain. Warteg Pesona 2 Putri luput dari kebakaran yang terjadi di Jalan Simprugolf 2 RT 8 RW 8 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Bangunan 2 lantai tersebut terlihat masih kokoh berdiri, sementara bangunan-bangunan lainnya sudah hangus terbakar. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan saat itu turut menangani kebakaran di lokasi, mengatakan bahwa hanya warteg tersebut yang satu-satunya selamat dari kebakaran. Menurutnya warteg Pesona ini menerapkan sistem kompartemenisasi atau pemisahan bangunan. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Ramadan, wartawan Warta Kota tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Halo, selamat siang Ramadan, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang Ramadan, silakan dengan laporan Anda. Rekan Nila, saya informasikan bahwa warteg Brebes Pesona 2 Putri menjadi satunya bangunan dari kebakaran di sini 2 Grogol Selatan, Jakarta Selatan pada ini. Hal ini menjadi viral di media sosial, yang mana Pesona 2 Putri menggarakan jumlahnya itu memberi makanan seperti itu pada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini lantas Pesona 2 Putri ini viral seperti di media sosial dan tentunya ini bangunan umat dari kebakaran pada minggu kemarin. Dan pantauan di lokasi pada Rabu kemarin terlihat berada di depan warteg
sehingga tulisan warung Brebes Pesona 23 itu tertutup, sehingga tidak begitu jelas nama dari Brebes Pesona ini. Banyak orang itu yang datang ke warung Brebes Pesona 23, dan ada juga yang membuat konten seperti itu di sana, sehingga warga sekitar merasa resah karena warung ini memang menjadi satu-satunya yang selamat dari kebakaran, dan hal itu membuat warga sekitar tidak nyaman karena memang sebelumnya ketahui artis seperti itu di sana untuk secara langsung penampakan dari warung Brebes 20 selamat dalam hari kemarin seperti itu. Dan di warung tersebut di setiap Jumat memberikan makanan seperti itu. Menurut perwira piket seperti Jakarta menjelaskan mengapa warung ini bisa selamat dari kebakaran seperti itu. Menurutnya warteg Pesona Putri ini menerapkan sistem yang bernama organisasi, istilahnya pemisahan bangunan seperti itu. Ya, dan bahkan bagaimana bangunan warteg ini pada kebakaran merembet ke bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya seperti itu. Seperti diketahui bahwa kompartemenisasi ini merupakan mencegah penjalaran kebakaran dengan cara membagi api itu dengan dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api seperti itu. Dan material konstruksi bangunan juga menurutnya berpengaruh terhadap suatu bangunan agar tidak mudah terbakar seperti itu. Dan berdasarkan pantauan di lokasi, warteg Putih ini terlihat menggunakan material konstruksi itu berupa hebel seperti itu. Saya menganggap contoh seperti inilah bangunan yang seharusnya bangunan-bangunan lain bisa menekan sistem kompartemen bila ingin membangun kembali seperti itu di lokasi kebakaran. Pihak terkait harus menerapkan sistem kompartemenisasi ini, sehingga jika ada nantinya kebakaran lagi, kanan kiri depan belakang bisa selamat dari kebakaran seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ramadan, wartawan Warta Kota melaporkan Tribuners terkait adanya warteg yang bisa selamat, satu-satunya bangunan yang selamat karena ternyata adanya pemisahan bangunan yang telah dibangun sejak awal. Kita lanjutkan ke informasi lain, sebuah mobil minibus hangus terbakar di Jalan Poros Sinjai Kajang, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Mobil yang terlibat yakni Avanza Veloz bernomor polisi DD1260DC. Mobil ini terbakar setelah sopir mengisi bahan bakar di SPBU sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Samsul Bahri, wartawan Tribun Timur, telah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Samsul, silahkan dengan laporan Anda. Halo di studio di Tribun News. Ya, ada
Ya, sudah ada wartawan Tribun Timur Samsul Bahri tersambung bersama dengan kami, Tribuners, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Samsul, silahkan dengan laporannya. Baik, Mbak Nila, di redaksi Tribun News bahwa dapat kami laporkan dari Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa terdapat laka peristiwa mobil terbakar kemarin, minibus yang melibatkan sebuah mobil Avanza yang terjadi di Jalan Poros Sinjai, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tepatnya berada di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, di mana mobil tersebut baru saja melakukan pengisian bahan bakar minyak di salah satu SPBU yang sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Mobil tersebut dikendarai langsung oleh Bapak Samsudin dan baru saja meninggalkan SPBU tersebut sekitar 100 meter dari SPBU itu. Mobil itu tiba-tiba terbakar, dan awal peristiwa terbakarnya mobil tersebut terlihat percikan api di dalam mobil, kemudian mobil secara cepat api menguasai seluruh isi mobil, kemudian membakar keseluruhan dari mobil Avanza tersebut. Dan saat mobil mulai terbakar, pengemudi bernama Samsudin menyelamatkan diri dengan melompat dari kendaraan tersebut, sehingga hanya mobil yang terbakar secara total, sedangkan Samsudin hanya mengalami luka bakar sekitar 36%. Dan pasca kejadian itu, Samsudin dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dan sementara mobil pihak warga setempat menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk melakukan aksi pemadaman. Selama aksi pemadaman tersebut, jalan yang menghubungkan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba itu macet total. Pihak Satlantas Polres Kabupaten Sinjai dibantu dengan personel Polsek Sinjai Timur turun untuk membantu mengatur lalu lintas. Dan kondisi saat ini penumpang atau sopir Samsudin masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai. Belum dipastikan apa penyebabnya sehingga mobil itu tiba-tiba terbakar, karena pihak aparat kepolisian dari Polres Kabupaten Sinjai sementara masih melakukan pendalaman atau penyelidikan terhadap peristiwa ini. Namun yang pastinya menurut saksi bahwa baru saja mengisi bahan bakar minyak di SPBU setempat tidak jauh dari lokasi kejadian. Tiba-tiba setelah keluar meninggalkan SPBU tersebut sekitar 100 meter dari SPBU itu terlihat percikan api di dalam kabin mobil atau kendaraan tersebut, yang kemudian api membesar dan tidak bisa dipadamkan sendiri, sehingga Samsudin memilih keluar dari mobil itu, sementara mobil dibiarkan terbakar dan kemudian jatuh di saluran air, Mbak Nila, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Samsul Bahri, wartawan Tribun Timur melaporkan. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi mata. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Kebetulan tadi saya ada di Polsek, informasi dari Haji Pertawari bilang ada kebakaran. Jadi saya sampai di TKP, belum ada orang. Baru saya berdua orang sama polisi. Menurut keterangan yang saksi pertama lihat, katanya kebakaran sebelah sini, dia loncat lepaskan mobil. Setelah begitu kebakaran mobil itu, saya video terus sampai banyak orang muncul. Pengemudinya berapa orang di dalam mobil ini? Menurut tadi saya tanya-tanya orang, cuma satu. Satu orang, Pak. Tidak ada korban, Pak? Tidak ada korban? Tidak ada,
informasi yang saya dapat, dia dari Pertamina. Ya. Setelah pertama kebakaran mobil itu, dia lihat apinya menyala, dia lepaskan mobil, dia keluar. Akhirnya jatuh ke got ya? Lari ke Tolongan. Oh iya, iya. Ya, menghindar ceritanya. Ini jalur jalannya apa nih, Pak? Jalur Poros Sijai Kajang ke wilayah wilayah kelurahan Manggarai Pombal. Kecelakaan maut tunggal terjadi di Kabupaten Sragen pada Rabu 24 Agustus sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Kecelakaan ini tepatnya terjadi di Jalan Ring Road Utara di pertengahan sawah Dusun Mekarsari, Kelurahan Glora, Kecamatan atau Kabupaten Sragen. Kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi A1448YT. Kanit Gakum Satlantas Polres Sragen mengatakan, mobil tersebut melaju dari arah barat menuju timur dan diduga karena sopir mobil tersebut kurang konsentrasi. Ada Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Septi, silakan dengan laporannya. Baik Nila, selamat siang Tribuners. Benar, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022 kemarin, telah terjadi kecelakaan tunggal yang disebabkan kurang konsentrasinya sopir mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi A1448YT. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di Jalan Ring Road Utara di pertengahan sawah Dusun Mekarsari, Kelurahan Ngloro, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, di mana awalnya mobil tersebut melaju dari arah barat menuju ke timur atau dari arah Solo menuju ke Ngawi. Namun di lokasi kejadian diduga sopir tersebut kurang konsentrasi hingga menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan dan menghantam pohon yang ada di pinggir jalan. Kecelakaan tersebut tidak sampai membuat kemacetan jalan dikarenakan memang jalan di ring road atau lingkar luar itu sendiri. Menurut Kasat Lantas Polres Sragen yang diwakili oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Sragen Ibda Irwan Marfianto mengatakan bahwa kejadian tersebut menyebabkan seorang penumpang yang ada di dalam tersebut atas nama Sujarno berusia 45 tahun, warga Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, meninggal dunia, dan seorang supir yang diketahui bernama Sajio 59 tahun, warga Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen juga dalam kondisi sadar, hanya mengalami luka saja. Kejadian tersebut di mana sang sopir mengalami dahi sobek, dada nyeri, lutut kaki kiri nyeri, dan dalam keadaan sadar dan kini masih dirawat di RSUD Suhadi Prionegoro Sragen. Sedangkan penumpang meninggal dunia karena mengalami kepala belakang robek, hidung dan mulut mengeluarkan darah, dagu robek, tulang rusuk kanan patah, dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Diketahui berdasarkan informasi dari relawan PMI Kabupaten Sragen mengatakan bahwa penumpang tersebut meninggal dunia karena terjepit badan mobil yang ringsek saat akibat kejadian tersebut. Dan setelah kejadian itu, sopir dilarikan di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan korban yang meninggal dunia dibawa ke instalasi kamar jenazah RSUD Suhadi Prionegoro Sragen. Begitu Nila. Terima kasih banyak Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan pelaku di bidang usaha pengolahan kopi di Kabupaten Manggarai Timur mengikuti pelatihan barista kopi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Gloria, Desa Nengalabang, Kecamatan Borong, yang mana kegiatan ini berlangsung selama 7 hari terhitung dari tanggal 22 hingga nanti 28 Agustus 2022. Kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Timur. Hasil lebih lengkapnya, saudara, sudah ada Robert Ropo, wartawan Tribun Flores, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Robert, silahkan dengan laporannya.
Baik, selamat sore rekan Nila dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Borong Kabupaten Manggarai Timur pada sore hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa sebanyak 30 orang pelaku pengolahan kopi di Kabupaten Manggarai Timur dihadirkan untuk mengikuti pelatihan barista kopi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Timur. Dan berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Timur bahwa pelatihan ini sengaja dilaksanakan karena sejauh ini meskipun sudah banyak warung, restoran, warung kopi, dan kafe yang ada di wilayah Borong dan sekitarnya di Kabupaten Manggarai Timur, namun sebagian banyak masih belum meracik kopi, minuman kopi dengan berstandar baik, sehingga sehingga pemerintah daerah mendukungnya dengan mengadakan pelatihan barista kopi. Diharapkan kepada para peserta dari sebanyak 30 orang peserta pelatihan yang merupakan pelaku pengolahan kopi utusan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur dengan baik dan benar, sehingga kemudian hari usaha kopi mereka dengan merakit kopi dengan standar baik, standar nasional, bahkan internasional. Apalagi menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai mengatakan bahwa Kabupaten Manggarai menggunakan kopi yang cukup luar biasa banyak, dan bahkan salah satu kopi yang berada di Colol, Kabupaten Manggarai, Kecamatan Purwakarta, Lambaregan, yang mana memiliki kopi yang enak, dan bahkan kopi ini sudah terkenal di Nusantara, bahkan sudah terkenal di seluruh dunia. Dan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan UKM Kabupaten mengharapkan kepada para pelaku usaha agar terus mengembangkan usaha mereka ke depan saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Demikian Nila dan sahabat yang dapat dilakukan dari Borong. Ya, terima kasih banyak Robert Ropo, wartawan Tribun Flores melaporkan. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Malinau telah membentuk tim terpadu penanganan dampak kerugian jebolnya tanggul PT KPUC yang terjadi di Malinau Selatan. Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus ini dibentuk untuk mendata masyarakat yang terdampak akibat dua peristiwa yang terjadi pada pekan lalu. Tim ini dibentuk pihak perusahaan yang bersedia memberikan kompensasi. Pemkab Malinau sendiri dipercaya untuk membentuk tim untuk mendata sebaran pihak yang berhak menerima kompensasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara, tersambung bersama dengan kami dan sudah siap lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Supri, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Kak Lila dan rekan-rekan di studio. Sebelumnya memang pembentukan tim Satgas terpadu ini merupakan hasil dari kesepakatan antara pihak perusahaan. Got a website, online community, or blog? Monetize your audience. Instant moderation. Payouts every 2 weeks. Caring support managers. Adstera. Earn comfortably. PT Kayan Terutama Kol atau PT KPUC, yang dimana sebelumnya terjadi dua kejadian besar sepekan lalu di wilayah konsesi tambang batubara wilayah Kecamatan Malinau Selatan. Sebelumnya kejadian ini terjadi dua kali secara beruntun, yakni pada hari Minggu 14 Agustus 2022 lalu disusul sehari berselang, yakni sehari menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan pada 16 Agustus 2022 lalu.
penanganan saat ini dari pihak perusahaan, karena ada beberapa wilayah yang khususnya di wilayah hilir dari wilayah yang terdampak di Malino Selatan, khususnya di sekitar wilayah ibu kota kabupaten, sedang dilakukan pendataan atau inventarisasi data yang diinventarisasi oleh tim terpadu yang terdiri dari aparat keamanan seperti TNI, Polri, pihak kejaksaan, pengadilan, dan organisasi lintas forum komunikasi pimpinan daerah di wilayah Kabupaten Malino. Selain itu juga nantinya tidak hanya dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi dampak yang tidak langsung. Sebelumnya kami telah memberitakan bahwa dampak tidak langsung ataupun dampak yang terjadi di wilayah hilir akibat dua kejadian tersebut adalah terputusnya perbekalan air bersih di sekitar wilayah ibu kota kabupaten yang memanfaatkan air Sungai Malino atau air Sungai Sayap yang merupakan sumber air baku pengolahan air bersih di wilayah Kabupaten Malino. Untuk saat ini memang telah berfungsi normal sejak sekira pekan lalu, namun hingga saat ini ada beberapa permukiman yang belum terjangkau air bersih dan masih sementara dalam proses pengiriman. Nah, pendataan ini dilakukan untuk mendata sebaran penduduk terdampak, mulai dari sektor kesehatan, sosial, termasuk air bersih tadi, kemudian dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Di sisi lain nantinya akan dikoordinir masing-masing oleh penanggung jawab, di mana masing-masing penanggung jawab ini dipercayakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Malino atas kesepakatan dari pihak perusahaan yang rencananya akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pada wilayah-wilayah yang terdampak, khususnya masyarakat di sekitar wilayah ibu kota Kabupaten Malino dan di wilayah puncak kejadian, yakni di Kecamatan Malino Selatan. Kemarin kami sempat mewawancarai ketua tim, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Malino Ernest Silvanus, menyatakan bahwa pendataan nantinya akan dilakukan di wilayah terlebih dahulu atau wilayah puncak kejadian, yakni di Kecamatan Malino Selatan menyusul ke sekitar wilayah ibu kota Kabupaten Malino. Nah, untuk saat ini belum ada keterangan tentang berapa kompensasi dan apa-apa saja pertanggungjawaban yang dilakukan dari perusahaan. Namun dari langkah dari pemerintah Kabupaten Malino sendiri telah memberhentikan sementara operasional operasi tambang dari PT KPOC untuk nantinya akan diizinkan untuk beroperasi kembali setelah beberapa hal yang tadi dibahas telah dipenuhi oleh pihak perusahaan. Saat ini masyarakat, khususnya para nelayan, yang meminta agar pendataan tersebut juga dilakukan secara jangka panjang. Maksudnya apakah pendataan ini hanya berisi kompensasi atau masyarakat mengusulkan agar ada manfaat jangka panjang yang dirasakan masyarakat, contohnya ketersediaan air bersih yang di mana peristiwa pencemaran ini terulang, agar ditanggulangi dengan merumuskan solusi jangka panjang ketersediaan air bersih, termasuk menurunnya hasil tangkap bagi nelayan di sekitar Sungai Sayap dan Sungai Malino. Demikian rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara melaporkan saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna mendukung publikasi pergelaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 pada 24 hingga 30 Oktober 2022 mendatang, Panitia Lokal Kawan membentuk Jurnalis Masyarakat Adat. Jurnalis Masyarakat Adat sebanyak 25 orang yang direkrut dari setiap kampung yang ada di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Pembentukan tersebut mendapatkan respons yang positif dari Ketua Umum Kaman ke-6 Matius Awaito yang juga merupakan Bupati Kabupaten Jayapura. Ada Kelvin Elius Erari, wartawan Tribun Papua, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Kelvin, selamat sore, silakan dengan laporan Anda. Halo Nila dan juga Tribunas, dimanapun Anda berada. Di sini terkait guna mendukung pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat pada bulan
Oktober mendatang yang tepat pada tanggal 24 hingga tanggal 30 Oktober 2022 mendatang, panitia lokal melakukan pelatihan kepada jurnalis masyarakat adat yang menjadi jurnalis masyarakat adat pada saat Kongres Masyarakat Adat nanti. Nah, di mana sejumlah peserta pelatihan tersebut sebanyak 25 orang dan juga 25 orang ini direkrut langsung dari sejumlah kampung-kampung adat yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura, di mana tugas mereka ini untuk membackup setiap kegiatan atau seluruh aktivitas para tamu nantinya di tempat-tempat pelaksanaan kegiatan Kongres Masyarakat Adat di setiap kampung-kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Dan dengan pelatihan tersebut mendapatkan respon positif dari Ketua Umum Kongres Masyarakat Adat Matius Saweto yang juga merupakan Bupati Jayapura, di mana dia juga menyampaikan bahwa peran anak muda dalam pergelaran Kongres Masyarakat Adat ini sangat baik dan bentuk keterlibatan 25 jurnalis masyarakat adat tersebut ini sebagai bentuk dukungan anak muda di Kabupaten Jayapura untuk menyukseskan Kongres Masyarakat Adat pada 24 hingga 30 Oktober mendatang. Demikian, Nila. Terima kasih banyak Kelvin Elias RRI, wartawan Tribun Papua melaporkan. Saudara, Kelvin tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum KAMAN, yakni Matius Awaitau. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Sebagai Ketua Panitia Umum, saya menyampaikan apresiasi, terima kasih untuk panitia yang membidangi komunikasi informasi dan publikasi yang sudah mengajak banyak pihak untuk terlibat di dalam pelatihan jurnalis masyarakat adat. Dan ini luar biasa. Karena itu kita berharap bahwa anak-anak ini bisa menjadi narasumber yang bagus untuk mempublikasikan tentang persiapan-persiapan menjelang Kongres Masyarakat Adat, menjelang kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura yang ke-9, tapi juga ada festival-festival yang akan dirangkaikan di dalam suasana itu. Karena itu saya yakin bahwa kalau semua anak-anak muda terlibat di bidangnya masing-masing, dan ini bisa akan menyemarakan, kita bisa menyuarakan masa depan Papua yang sangat positif, masa depan Papua yang optimis, dan itu bisa anak-anak muda lebih banyak mereka berpikir, berkreasi, mengembangkan. Tribuners, panitia pelaksana pertandingan Arema FC meminta supporter tak lagi melayakkan flare pada laga Arema FC menjamu Persija Jakarta di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 28 Agustus mendatang. Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Malang Raya untuk mempersiapkan pengamanan laga big match melawan tim berjuluk Macan Kemayoran. Haris juga mengajak Aremania agar peduli terhadap kebaikan klub dengan tidak melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif seperti menyalakan flare, petasan, dan sejenisnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada Erwin Wicaksono, wartawan Surya Malang, Tribuners, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Erwin. Silahkan dengan laporannya. Ya, selamat siang, Nila. Terima kasih. Ya, panitia dengan Arema FC kembali menegaskan kepada para supporter yang hadir di Stadion Kanjuruhan pada laga melawan Persija yang akan dihelat pada Minggu 28 Agustus 2022 untuk tidak lagi menyalakan flare selama 90 menit pertandingan berlangsung atau bahkan sebelum atau sesudah pertandingan berlangsung begitu. Karena menurut Haris tindakan-tindakan penyalaan flare ketika berlangsungnya pertandingan dan sesudah pertandingan itu melanggar ketentuan dari Liga Indonesia yang secara tegas menolak dan melarang penuh penyalaan flare di setiap pertandingan di Liga Indonesia begitu.
Nah, Haris mengingatkan kembali ketika ada tindakan penyalahan VAR, kembali lagi akan merugikan tim Arema FC karena akan mendapatkan sanksi denda dari otoritas liga. Dan kemudian Haris berharap kembali untuk kesadaran dari supporter Arema FC sendiri untuk tidak menyalahkan VAR demi kebaikan klub dan keuangan klub begitu. Nah, jelang laga Persija Arema FC kontra Persija Jakarta, panitia pelaksana Arema FC akan berkoordinasi dengan Polres jajaran seluruh Malang Raya untuk membahas skema-skema pengamanan karena mengingat laga dari Arema FC melawan Persija Jakarta sendiri merupakan laga besar dan diprediksi akan menyedot animo yang tinggi dari berbagai supporter dan bahkan supporter Persija juga akan datang ke Stadion Kanjuruhan dan pihak dari panitia pelaksana sendiri sudah memberikan kuota tiket bagi supporter Persija untuk dapat menyaksikan laga besar tersebut di Stadion Kanjuruhan begitu. Dan untuk persiapan terkini di Stadion Kanjuruhan juga sudah akan dilakukan penjagaan ketika akan berlangsungnya pertandingan seperti pertandingan lainnya. Dan kami terus akan mengupdate informasi terusnya tentang bagaimana skema pengamanan dan juga jalannya pertandingan pada hari Minggu mendatang. Begitu Nila. Ya, terima kasih banyak Erwin Wicaksono, wartawan Surya Malang melaporkan. Saudara Erwin juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Namun yang mengajukan surat secara resmi dari Jackmania itu kurang lebih ada 8.000 dan kita rapatkan di manajemen Arema kemarin malam, kita setujui untuk tiket Jackmania 7.000 tiket untuk tim supporter yang nantinya akan kita tempatkan di pintu 1 dan 2. Dan perlu diketahui karena malam hari pertandingannya banyak hal yang menjadi pertimbangan kita dari sisi keamanan, dari parkir dan juga lalu lintas karena beberapa jalan di sekitar Kanjuruhan ini juga dalam perbaikan. Ini menjadi pertimbangan tersendiri dan juga tak parkir itu kita koordinasikan dengan keamanan. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada hari ini Arema bisa memberi poin penuh dan tidak ada flare. Namun demikian, saya menghimbau untuk pertandingan melawan Persija, apapun yang dilakukan oleh Aremania, saya mohon tidak ada flare. Surabaya Great Expo tahun 2022 resmi dibuka oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Rabu 24 Agustus. Tribuners. Melalui acara ini, Mas Eri cukup optimis semakin banyak para pelaku UMKM di Kota Pahlawan yang bisa menjangkau pasar internasional. Berlangsung di Grand City Mall Surabaya, acara ini menjadi kali ke-11 yang digelar oleh Pemkot Surabaya. Setelah dibuka, pameran rencananya akan berlangsung hingga Minggu mendatang. Informasi lebih lengkapnya, Bobby Kolowai, wartawan Surya, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Bobby, silahkan dengan laporannya. Ya, benar sekali Nila dan Tribuners dimanapun berada. Surabaya Great Expo telah resmi dibuka begitu oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Rabu kemarin. Acara ini merupakan pameran UMKM Surabaya yang biasanya memang digelar pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan juga merupakan rangkaian dari Hari Jadi Kota Surabaya. Nila dan Tribuners, acara ini sempat tertunda 2 tahun, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 kemarin karena pandemi COVID-19. Tahun ini, dengan meredanya COVID-19, pemerintah Kota Surabaya kembali menggelar ajang Surabaya Great Expo ini, yang mana tetap berlangsung di Grand City Mall Kota Surabaya. Pada acara tahun ini, pemerintah Kota Surabaya menyertakan sekitar 131 peserta yang mana mereka merupakan pelaku UMKM bukan hanya dari Kota Surabaya namun juga sejumlah pengrajin UMKM dari sejumlah kota lainnya seperti Solo, Jakarta dan beberapa kawasan di Jawa Timur.
yang mana mereka merupakan produsen skala nasional. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa dengan adanya ajang ini, pemerintah Kota Surabaya optimis bahwa UMKM di Kota Surabaya secara khususnya bisa bangkit dan menjangkau pasar internasional. Berdasarkan penjelasan Wali Kota Eri Cahyadi, ada sejumlah potensi yang bisa terus dikembangkan, yang mana mulai sektor fashion, kuliner, craft, dan sejumlah sektor lainnya. Sejumlah produk tersebut juga dipamerkan dalam Surabaya Great Expo tahun ini. Selain itu, Wali Kota juga menargetkan angka transaksi yang mana bisa mencapai capaian gitu ya di tahun terakhir Surabaya Great Expo atau sekitar 6,8 miliar di 5 hari pelaksanaan nantinya. Selain itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga cukup optimis bahwa dengan adanya Surabaya Great Expo ini bisa sekaligus menyongsong tahun 2023 di mana pemerintah Kota Surabaya akan terus melahirkan banyak pengrajin UMKM di Kota Surabaya yang nantinya akan mendapatkan support dukungan berbagai bantuan modal dan juga pelatihan yang diharapkan bisa melahirkan banyak UMKM di tahun 2023. Demikianilah. Baik, terima kasih banyak Bobby Kolowai, wartawan Surya melaporkan. Bobby, saudara juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Expo 2022 ini kita memang menampilkan produk-produk UMKM baik yang ada di Surabaya maupun non Surabaya. Tadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Solo, ada beberapa kota yang ikut dalam pameran Surabaya Great Expo ini. Harapan dari Surabaya Great Expo ini adalah bagaimana pergerakan UMKM di kota Surabaya, di luar Surabaya, tapi UMKM nasional itu bisa bergerak. Karena perekonomian negara ini itu sebagian besar pergerakannya adalah 90% dari UMKM. Karena itulah bagaimana kita bersama-sama menggerakkan dan meningkatkan dari produksi UMKM yang ada di Surabaya. Khususnya ya, dengan adanya UMKM yang dari kota lain akan membangkitkan gairah dari UMKM Surabaya untuk selalu menampilkan UMKM yang terbaik untuk kota Surabaya bisa ditampilkan di tempat yang lain. Untuk targetnya Pak, ada target? Jadi target ini adalah sebenarnya sudah 11 kali, tapi ini kan berhenti setelah ada pandemi COVID, dan ini baru pertama kali. Sehingga target kita adalah bagaimana membantu memasarkan dari UMKM-nya Surabaya. Tapi sebelum pandemi, ketika ada Surabaya Great Expo ini, maka pendapatannya luar biasa. Dan ini saya berharap kita bisa mengulang kembali sebelum ada pandemi COVID-19, Surabaya Great Expo penghasilannya teman-teman UMKM ini, saudara-saudara UMKM ini juga sama seperti sebelum ada pandemi COVID-19. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sanila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!